Inilah Celah-Celah Langit atau CCL. Diresmikan pada 22 Mei 1998, komunitas ini berlokasi di Gang Bapak Eni, Ledeng, Kota Bandung. Di bawah arahan Iman Soleh, seorang dosen teater di Institut Seni dan Budaya Indonesia, ISBI Bandung, CCL telah menorehkan kiprahnya dalam dunia seni. Saya Iman Soleh. Ketua komunitas Celah-Celah Langit. Saya seniman dan selama ini mengajar juga di Institut Seni Budaya Indonesia. Saya lebih banyak di dunia teater dan kesusastraan. CCL adalah Celah-Celah Langit. Banyak jurnalis menyebutnya Center Culture of Ledeng, padahal bukan. Itu karena barangkali pada saat dilahirkannya CCL pada tahun 1998 ada beberapa CCL yang lain yang disebut dengan CCF, Center Culture of France, di Jalan Punawarman. Nah, jadi banyak yang menyebut kami ini Center Culture of Ledeng, padahal bukan, tapi Celah-Celah Langit. Dan CCL atau Celah-Celah Langit bergerak di bidang sebuah komunitas yang di dalamnya punya latar belakang yang beragam. Ada yang dari teater, ada yang dari musik, ada yang dari kesusastraan, dari seni lukis, dari tari, dan beragam-ragam latar belakang. Mereka berkumpul di sini, lalu kemudian kami satukan dalam sebuah pertunjukan teater. Tapi juga tidak kehilangan daya musiknya, tidak kehilangan daya tarinya. Mereka tetap bermusik, mereka tetap menari, mereka tetap melukis, mereka tetap bersastra dan menulis ke puisi, tapi seringkali kami bekerja sama dalam rumah yang sama, yaitu teater. Nah, jarang sekali yang punya latar belakang teater itu di halaman rumahnya atau di rumahnya, maka kami menyebut dengan rumah tumbuh. Pada zaman lalu sebelum era hari ini, justru kesenian-kesenian tumbuh dari rumahnya masing-masing. Kemudian kami sebut dengan rumah tumbuh. Karena apa? Karena keterbatasan dari ruang-ruang ekspresi di Kota Bandung. Kota Bandung hanya punya satu gedung pertunjukan, meskipun ini kota kreatif, yaitu Mayang Sunda, yang didirikan oleh pemerintah dan sengaja untuk seniman. Maka pada saat itu kami berpikir bahwa harus dibangun ruang-ruang alternatif yang menyediakan untuk berbagai kalangan masuk ke dalamnya. Dan maka kami dirikan tempat ini resminya tahun 21 Mei tahun 1958. Tentu begitu banyak tujuannya, setiap orang punya tujuan. Berkesenian adalah sebuah cara membangun nalar, kemudian juga membangun imajinasi, dan membangun peradaban. Kesenian bukan saja bertujuan untuk jadi profesi, jangan-jangan memang kesenian juga adalah untuk terapis, bisa jadi adalah juga pemberdayaan. Justru ada banyak hal yang penting yang lain yang tidak harus selalu bahwa kesenian itu sekolahan. Saya mengajar di sekolahan seni, tetapi boleh juga dari manapun. Punya latar belakang militer juga bahkan boleh menulis puisi, menulis novel, dan berteater. Berlatar belakang politik juga demikian, kedokteran demikian. Hal yang penting di dalam kesenian adalah justru membangun etik, estetik, dan edukasi. Itu salah satu tujuan. Begitu banyak tujuan yang datang kemari, tapi akhirnya bermuara di tempat yang sama, seperti lautan doa. Tidak ada seperti juga saya yang usianya sudah senja ini, tidak ada batasan usia. Ada anak-anak di sini, tapi tidak terlalu banyak anak-anak yang regulasinya terus dengan regulasi yang sistemik gitu, tidak. Kami orang datang saja gitu untuk latihan, tidak ada kartu anggota, bahkan CCL-nya sendiri tidak ada ADRT, tidak ada terdaftar di Kemenhumkam, tidak. Kami berkesenian di halaman rumah, tetapi lebih dari 20 tahun kami melakukan ini, dan sampai hari ini baik-baik saja. Paling tidak bahwa apa yang kami lakukan adalah apa yang terjadi di sekitar kami.
apa yang terjadi dari apa yang kami lihat, dengar, dan rasakan, lalu kami tulis dalam puisi, dalam lagu, atau dalam teater. Ya, kata-kata terakhir bukan terakhir ya, karena insya Allah besok lusa kita akan bertemu lagi, tetapi seringkali kesenian itu dianggap tidak punya masa depan, ya, terutama karena orang-orang terlalu percaya pada pemikiran yang pragmatis. Sementara kesenian tidak selalu terhubung langsung dengan sistem ekonomi. Kami selalu percaya bahwa rezeki tidak ada hubungannya dengan profesi, rezeki itu dengan Tuhan. Bila hari ini rumit, jangan membunuh masa depanmu ya, jangan membunuh mimpimu ya. Mungkin hanya persoalan waktu. Dan kesenian membuka itu, membuka cakrawala, karena kesenian di dalamnya membangun imajinasi. Jadi sekali lagi bagi teman-teman muda, berkesenianlah. Itu dengan tulus, dengan ikhlas. Kebaikan yang hebat itu nanti datang padamu seperti keringat yang dicucurkan oleh kalian. Jadi pada anak-anak muda yang berkesenian, yang paling utama adalah bagaimana kamu menguasai bahasa daerahmu, lalu juga mencintai tradisimu. Begitu banyak negara-negara besar di dunia ini justru menjunjung tinggi tradisinya, tapi juga terbuka pada berbagai kemungkinan baru. Dan hal yang lain adalah mencintai dalam kesetaraan, bahwa satu sama lain di hadapan Tuhan adalah sama. Celah-celah langit bukan sekadar komunitas seni, tapi ruang untuk berbagi, berekspresi, dan berjuang. Di sini, setiap langkah adalah kontribusi untuk masa depan yang lebih.